Setiap kali menatap para murid, selalu ada pertanyaan yang menggema tentang variabel yang belum terpecahkan, tentang kepercayaan diri dan tanggung jawab, sebuah potensi kemandirian yang seolah masih terlelap. Dari pergulatan batin inilah sebuah eksperimen pembelajaran lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Kita mungkin pernah mendengar bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru yang hebat. Karena di tangan guru yang hebat, teknologi akan menjadi sebuah transformasional. Kalimat ini menginspirasi saya sekaligus menimbulkan satu pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika kita mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam sebuah pembelajaran? Perkenalkan, saya Burhanuddin dari SMK Negeri 1 Teluk Sampit. Akan berbagi praktik baik dengan judul Proyek X, integrasi coding dan kecerdasan artifisial untuk menumbuhkan kemandirian belajar. Anak-anak saat ini lahir dan tumbuh di era teknologi. Namun, hal ini menjadi sebuah ironi di sekolah kami. Coding dan kecerdasan artifisial seringkali hanya digunakan sebagai jalan pintas. Di sisi lain, konsep matematika seperti eksponen terasa abstrak, terlebih bagi murid yang juga memiliki tanggung jawab membantu orang tua bekerja. Salah satu dampaknya adalah kemandirian belajar yang masih rapuh. Situasi ini menghadirkan 3 tantangan fundamental. Pertama, bagaimana mengubah eksponen dari sekedar rumus yang abstrak menjadi sebuah konsep yang hidup dan relevan bagi para murid. Selanjutnya, bagaimana cara agar coding dan kecerdasan artifisial dipandang bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan jawaban, melainkan sebagai kanvas untuk berkarya yang memberdayakan. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sebuah strategi pembelajaran yang mampu menyemai benih-benih kemandirian di dalam sanubari setiap murid. Semua perubahan besar dimulai dari sebuah persiapan yang baik untuk membimbing mereka memahami coding dan kecerdasan artifisial adalah langkah pertama yang saya lakukan. Sebelum proyek dimulai, pemetaan kemampuan awal murid dilakukan. Asesmen kognitif untuk melihat pengetahuan awal dan asesmen non-kognitif untuk mengidentifikasi keterampilan teknis. Inti pembelajaran dimulai dengan memahami konsep eksponen. Ini terjadi setiap 2 jam dan terjadi selama 10 jam. Kira-kira ada yang tahu nggak nilai T-nya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, ada yang jawab 3 ya. Tapi yang paling tepat adalah 5. Dari mana 5? Selanjutnya, murid memahami tentang etika penggunaan coding dan kecerdasan artifisial serta kreasi prompt untuk membuat konten. AI ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang etika. Karena kalau kita tidak menggunakan etika dan menggunakan AI sangat berbahaya ya. Kita juga punya tantangan ya. Tantangannya apa di sini? Ketergantungan yang berlebihan. Murid dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan asesmen awal. Lalu, mereka mengaplikasikan pemahaman konsep eksponen yang dikolaborasikan dengan coding dan kecerdasan artifisial untuk menciptakan sebuah konten pembelajaran mandiri dan permainan edukatif. Disinilah keajaiban mulai terjadi. Mereka bukan lagi sekedar murid, mereka adalah desainer, programmer, dan pemecah masalah. Nah, kalau kita gabung sama game detektif, nanti itu sebelum kita menjawab soal, kita harus melewati sebuah tantangan yang diberikan oleh detektif tersebut. Misalnya, kita harus mencari sebuah kapal yang tenggelam di bawah laut sana. Supaya lebih menarik, bidaknya kita bikin menjadi lebih berwarna. Evaluasi tidak lagi menjadi domain tunggal guru. Saya justru menempatkan para murid sebagai pusat dari proses penilaian itu sendiri. Nah, di sini kan ada penyihir dan di sini ada masker. Jika kita menjawab dengan salah, maka darah penyihir
akan berkurang dan monster akan menyerang. Mereka belajar untuk menganalisis sebuah karya secara objektif, berlatih memberi masukan yang membangun, dan yang terpenting, belajar menerima kritik untuk terus bertumbuh. Setiap murid memiliki tanggung jawab untuk memberikan ulasan pada karya rekannya, sekaligus ditantang untuk menceritakan hasil karyanya kepada audiens yang lebih luas, demi mendapatkan umpan balik yang beragam. Sifat-sifat eksponen yang dimana ada perkalian, pembagian, pangkat dari pangkat, dan pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan? Nah, jadi sebesar apapun angka yang dipangkatkan, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap untuk A yang tidak sama dengan 0. Hasil dari proyek X sungguh luar biasa. Tapi, penemuan terbesar bukanlah karya yang mereka ciptakan. Aku sadar, setelah melihat ke belakang, ternyata aku sudah melangkah sejauh ini. Sekarang aku lebih percaya diri dan berani melangkah untuk lebih jauh lagi. Penemuan terbesarnya adalah tanggung jawab yang mulai bersemi, serta kepercayaan diri yang semakin kuat. Takut dan tidak pernah percaya diri berbicara di depan banyak orang. Tetapi setelah karya saya berhasil saya buat, kepercayaan itu tumbuh di diri saya. Dengan menggunakan AI, ternyata coding itu nggak sesulit yang dibayangkan. Dengan Canva AI, kita bisa membuat media pembelajaran yang seru, kreatif, dan pastinya menarik. Dari pembelajaran ini, apa sih yang kamu dapatkan? Apa ya? Saya belajar tanggung jawab bukan hanya nilai saja, tetapi juga tentang sikap. Setelah ini, apa sih yang kamu inginkan? Saya ingin menjadi orang yang bisa diandalkan di sekolah maupun di luar sekolah. Coding dan kecerdasan artifisial layaknya sebilah pedang. Di tangan yang salah, ia bisa melukai. Tetapi di tangan orang yang bijak, ia bisa menjadi alat untuk mencipta, melindungi, atau memberdayakan. Disinilah peran dari seorang guru sangat penting. Bukan hanya mengajar, tetapi juga menuntun murid. Kita bisa memfasilitasi murid mengasah kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Pada akhirnya, bukan teknologilah yang menentukan masa depan kita, akan tetapi orang-orang yang ada di baliknya. Dengan coding dan kecerdasan artifisial, mari kita wujudkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.